Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Anastan Channel. Pada video cerita kali ini Anastan Channel akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam adalah putra Sambi Nuh. Jadi ia adalah cucu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad yang berbadan kuat dan besar. Suku Ad adalah bertempat tinggal di sebelah utara Hadramaut, Yaman Selatan. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur, lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka. Bahkan karunia Allah ini, mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah, bangunan-bangunan dan istana-istana yang mewah. Kecenderungan manusia selalu lalai. Bila kemakmuran dan kemewahan sudah tercapai, mereka lupa diri dan hanya memperturutkan hawa nafsu yang tak kenal puas. Mereka lupa akan penciptanya. Mereka lupa bersyukur. Bukan Allah yang mereka sembah, tetapi berhala-berhala yang mereka buat dengan Samud, Sa'da, dan Al-Haba. Ajakan Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, namun cerdas dan tegas. Karena kesesatan kaumnya yang semakin menjadi-jadi, namun Hud alaihissalam menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan berhala dan batu. Allah berfirman, "Wailah adin akohum huda olaya qaumi budullaha malakum min ilahin khairu afala tattaqun," yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Dengan penuh ikhlas dan sabar, Nabi Hud alaihissalam menyeru umatnya yang telah sesat, "Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rezeki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan jawaban perbuatan kita di muka bumi. Siapa yang beramal baik akan mendapat pahala surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksa dan penghinaan." Ajakan Nabi Hud ini malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, "Mana bisa orang mati akan dihidupkan kembali? Itu hanya omong kosong dan bualamu saja. Orang hidup hanya sekali, susah senang ya hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada urusan lagi." Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud dan perbuatannya makin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela
mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mengejeknya. Sebagai orang bodoh, tidak berakal. Kisah tentang perilaku kaum Ad terhadap Nabi Hud alaihissalam dan ajakannya untuk beriman dan beribadah kepada Allah serta bersyukur kepadanya terdapat pada Quran surat Asy-Syura ayat 123 dan 138. Azab bagi kaum Ad. Allah menurunkan azab atas kedurhakaan mereka. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Tak ada setetes hujan sama sekali dalam waktu kurun itu. Rusaklah lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini. Bahaya kelaparan mengancam di mana-mana. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya dan menyeru mereka agar segera bertaubat. Allah berfirman yang artinya, Nabi Hud alaihissalam berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran surat Hud ayat 52. Karena hebatnya keinginan kaum Ad terhadap ajaran Nabi Hud alaihissalam, maka jatuhlah keputusan Allah atas mereka. Bagaimana gagah beraninya manusia di muka bumi ini, apabila datang sisa-anda Allah, maka semuanya pun akan binasa seketika itu. Tiba-tiba terlihat di langit awan yang hitam, terbentang panjang. Semua mata penduduk melihat ke atas. Maka berkatalah mereka yang ingkar, "Lihatlah awan itu. Sebentar lagi hujan akan turun untuk menyirami tanah dan tanaman-tanaman kita, dan memberikan minum kepada binatang-binatang ternak kita." Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka, "Itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin samun yang akan membinasakan kamu semuanya, angin yang penuh dengan azab yang amat pedih." Kemudian mulailah angin berembus dengan dahsyat. Binatang-binatang ternak mereka berhamburan keluar dan terbang di bawah angin. Begitu pula semua benda milik mereka. Gunung-gunung pun menjadi hancur. Mulailah kaum Ad merasa takut dan berlarian ke sana kemari untuk mencari perlindungan mereka. Mereka masuk ke rumah masing-masing selama 8 hari 7 malam. Angin siksaan itu bertiup hebat sehingga kaum Ad roboh bergelimpangan dan mati seperti pohon-pohon yang tumbang. Allah berfirman yang artinya, "Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka." Quran surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sementara itu Nabi Hud alaihissalam beserta pengikutnya yang beriman berada di dalam keselamatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tak kala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat." Quran surat Hud ayat 58.
Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bila Allah hendak menurunkan bencana kepada sesuatu kaum, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Dan Allah mengazab orang yang ingkar dan durhaka kepadanya, serta akan memberikan pahala dan balasan yang setimpal bagi orang yang taat dan patuh kepadanya. Kekayaan dan kekuasaan hendaklah tidak membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memacu kita untuk semakin dekat dengan Allah. Begitulah sahabat cerita yang sudah kami ceritakan, dan kami sangat berterima kasih para sahabat yang selalu menonton dan mendengarkan cerita kami. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.